Halo semuanya, selamat datang di Belajar Bersama Aina. Nah, hari ini kita akan belajar bunyi font. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu font? Itu adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia beserta perwujudan konkret dari fonem. Nah, terus apa bedanya font dengan huruf? Itu adalah bunyinya, sedangkan huruf itu simbolnya. Langsung saja kita belajar bunyi font. Yang pertama itu ada di tempat artikulasi bilabial. Di bilabial ini kita ada 5 macam cara artikulasi. Yang pertama adalah P. Ini dibacanya pah. Jadi ada hambatan pah gitu. Contoh katanya yaitu padi, ya kan, dihambat, padi. Yang kedua ada B, dibaca beh. Contoh kalimatnya adalah buku, di buku, ya kan, terhambat dulu, buku. Ketiga ada M. Cara artikulasinya itu adalah sengawan. M ini dibacanya bunyinya ini dihasilkan dari aliran udara melalui hidung karena mulut tertutup. Contoh katanya itu adalah makan. Keempat ada W. Cara artikulasinya itu adalah hampiran. Berarti suara itu dihasilkan dari penyepitan saluran vokal. W ini dibacanya wah. Ada cara artikulasi labiodental. Font yang pertama yaitu F. F ini cara artikulasinya adalah geseran. Dibacanya jadi bunyi dihasilkan dengan menahan aliran udara dan membuangnya secara perlahan-lahan. Contoh katanya yaitu fakta. Menahan aliran udaranya dan membuangnya secara perlahan. Kedua ada font V. Ini cara artikulasinya sama ya, yaitu geseran. Cara membacanya yaitu Contoh katanya yaitu vokal. Ya, ada tempat artikulasi apigodental. Ini hanya ada satu font saja, yaitu ini. Nah, cara artikulasinya juga sama seperti tadi, yaitu geseran. Cara membacanya yaitu keempat ada tempat artikulasi laminoalveolar. Ini ada 5 macam cara artikulasi. Pertama ada cara artikulasi hambat. Bunyi dihasilkan dengan menghambat total aliran udara dan melepaskan hambatan secara tiba-tiba. Satu ada T. Dibacanya tah. Jadi kayak letupan, meletup gitu ya. Tah. Contoh katanya yaitu tamu. Nah, tamu ini kan T-nya itu kan dihambat ya. Tamu. Menghambat dan melepaskan. Dua ada D. Ini bacanya deh. Dihambat dan dikeluarkan. Deh. Nah, contoh katanya yaitu daun. Kedua ada cara artikulasi geseran. Cara ini itu menghambat sebagian aliran udara agar udara yang tidak dihambat akan menghasilkan desikan serta suara yang berdesis. Nah, ada S. S ini dibacanya jadi kayak ular yang desis. Katanya yaitu sambal. Jadi ada suara desisan yang dihasilkan dari huruf S. Sambal. Kedua ada Z. Z ini dibacanya Z. Jadi kayak suara listrik
aliran listrik seperti itu. Contoh katanya yaitu zat. Jadi ada kesisan saat kita mengucap z di kata ya. Cara artikulasi sengawan. Cara artikulasi ini menghambat aliran udara dengan mulut sehingga udara itu keluar dari hidung. Contohnya ada N. Dibacanya ini tapi tidak sampai tertutup ya mulutnya. Contoh katanya yaitu nona. 4, ada cara artikulasi getaran. Seperti katanya getaran. Jadi aliran udara itu diarahkan ke artikulator agar menghasilkan getaran. Contohnya itu ada huruf R. R ini dibacanya R. Jadi bergetar ya di sini artikulatornya. Contohnya itu ada rambut. Yang kelima dan terakhir itu ada cara artikulator sampingan. Seperti kata ini, sampingan. Jadi aliran udara itu dihambat di tengah agar udara itu bisa lewat samping-samping lidah. Contohnya yaitu L, kita bacanya jadi lidah di tengah menghambat aliran udara dan udara keluar dari si samping. Contohnya yaitu lidah. Kelima ada tempat artikulasi laminopalatal. Ini punya 4 cara artikulasi. Yang pertama ada geseran. Tadi sudah dijelaskan. Bunyi itu dihasilkan dari geseran artikulator. Ini contoh hurufnya itu seperti angka 3 ya. Nah, bacanya itu sh. Contoh katanya itu syarat. Kita harus menggeser artikulator untuk menghasilkan bunyi syarat. Kedua ada cara artikulasi paduan. Nah, seperti kata ini paduan yang berarti gabungan ya. Jadi ini gabungan antara artikulasi hambat dan geseran, dimana aliran udaranya itu dihambat total dahulu baru dilepaskan melalui celah sempit sehingga terjadi geseran. Contohnya itu ada huruf paduan huruf C dan C yang dibaca C. Contoh kalimatnya itu ada capung. Ini dihambat dulu baru dilepaskan. Seperti ini dihambat, di mulut ini dihambat baru dibuka sedikit untuk melepaskan aliran udaranya untuk membuat suara. Itu ada cara artikulasi sengawan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu sengawan itu menghalangi aliran udara melalui mulut agar nanti aliran udara ini itu keluar dari hidung sehingga pita suara itu bergetar untuk menghasilkan suara. Nah, contohnya itu ada huruf N dengan garis di atas. Ini bacanya itu nye. Seperti kita baca huruf NY ya. Nah, ini contoh katanya itu nyanyi. Jadi kita itu menghambat aliran udaranya pada rongga mulut ini dan nanti udaranya nanti keluar dari hidung. Nyanyi ya, keluar dari hidung. Dan ada cara artikulasi hampiran seperti yang sudah dijelaskan tadi. Caranya itu mempersempit aliran udara di rongga mulut tanpa menghasilkan geseran.
seperti katanya itu hampir ya, hampir. Jadi tidak menggeser. Nah, di sini contohnya itu y yang dibaca y. Contoh katanya itu yakin. Jadi, lidah bagian depan kita itu mendekati langit-langit mulut untuk menghasilkan bunyi yakin. Keenam, ada tempat artikulasi dorsovelar. Nah, di tempat artikulasi dorsovelar ini ada 3 cara artikulasi. Yang pertama itu cara artikulasi hambat. Nah, contohnya itu ada huruf K. Ini dibacanya keh. Nah, contoh katanya itu ada kucing. Udaranya dihambat dan dikeluarkan secara tiba-tiba. Keh. Seperti letupan ya. Ada contoh huruf G. Dibaca geh. Nah, contoh katanya itu gajah. Jadi yang kedua itu ada cara artikulasi geseran. Jadi menggeser artikulasi untuk menghasilkan bunyi geseran. Nah, di sini contohnya ada X yang dibaca kes. Terakhir itu ada cara artikulasi sengawan. Nah, di sini ada contohnya itu seperti huruf T yang garis atasnya ada ekornya dan garis bawahnya juga ada ekornya. Nah, di sini ini dibacanya jadi dibaca seperti NG. Nah, contoh katanya yaitu ngerumpik. Jadi seperti ada penekanan ya, lidah itu berada di langit-langit dan udara nanti keluar melalui hidung. Ketujuh, ada tempat artikulasi faringal. Nah, di sini ada satu saja cara artikulasi yaitu geseran. Nah, contohnya ada huruf H. Ini huruf H ini dibacanya hah, seperti membuang nafas atau menghela nafas. Contohnya itu seperti hari. Terakhir itu ada tempat artikulasi glotal. Cara artikulasinya cuma satu, yaitu hambat. Ini diwakili dengan tanda tanya ya. Tidak ada bunyinya, tapi ini seperti untuk jeda. Seperti pada kata taat. Nah, itu kan ada sedikit jeda ya di saat kita ngomong taat. Kita ngomong taat, di situ ada jeda di tengah-tengahnya. Atau menyenangkan juga ya kita belajar bunyi font. Dan ternyata memang berbeda sekali huruf itu dengan font. Seperti pada huruf itu K, kita bacanya K. Kalau misalkan di font, itu kita bacanya K. Nah, video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di lain waktu.